Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Bahriana, saya sendiri. Yang kedua Sriani, yang ketiga Mutmainah, dan yang keempat Sakinah. Kami akan membawakan materi yaitu pembelajaran kooperatif untuk pemenuhan tugas mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Reski Amalia AR SPD MPD. Pembelajaran kooperatif. Kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekadar belajar kelompok atau kerja kelompok. Karena dalam pembelajaran kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah: yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, belajar dari teman sendiri dalam berkelompok. Yang kelima, belajar dalam kelompok kecil. Yang keenam, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, keputusan tergantung pada siswa sendiri. Yang kedelapan, siswa aktif. Yang kesembilan, prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Nah, prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif yaitu: yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompok yang lain. Yang keempat, setiap anggota kelompok akan dievaluasi. Yang kelima, setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Yang keenam, setiap anggota kelompok akan diminta bertanggung jawab secara individual atas materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 langkah dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan serta motivasi siswa. Di sini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Yang ketiga, penyajian informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa. Mengatur siswa menjadi kelompok belajar. Guru memberitahu pengelompokan siswa. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Yang keenam, berikan penghargaan. Guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Kelebihan pembelajaran kooperatif yaitu: yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantung pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dapat membantu
anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Yang keenam, melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, menerima umpan balik. Kekurangan pembelajaran kooperatif diantaranya yaitu yang pertama, bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Namun, demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali atau sekali-kali penerapan strategi ini. Yang keempat, walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan pada kemampuan secara individu. Oleh karena itu, idealnya pembelajaran kooperatif selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan. Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division. Student Team Achievement Division adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Pembelajaran kooperatif mode STAD merupakan proses pembelajaran di mana siswa bekerja atau belajar dalam suasana kerjasama dalam kelompok kecil, biasanya 4-5 siswa, untuk menguasai atau menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran kooperatif model STAD merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa untuk bekerja sama secara kolaboratif dalam mencapai tujuan di dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division. Yang pertama, membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang secara heterogen. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Anggota kelompok yang sudah memahami materi diharapkan menjelaskan apa yang sudah dimengertinya kepada anggota kelompok yang lain, sampai setiap anggota kelompok tersebut memahami materi yang dimaksud. Yang keempat, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat mengerjakan kuis atau pertanyaan, siswa harus bekerja sendiri. Yang kelima, memberi evaluasi. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions. Yang pertama, siswa dapat belajar dari siswa lainnya yang telah mengerti, sehingga rasa malu untuk bertanya terhadap materi yang belum dimengerti siswa dapat berkurang. Yang kedua, siswa dapat saling aktif dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, siswa menjadi harus merasa siap karena akan mendapatkan tes secara acak oleh guru bidang studi. Yang keempat, di dalam penilaian, guru dapat melihat kemampuan dari masing-masing individu siswa terhadap pemahaman materi. Kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions. Yang pertama, bagi siswa yang belum dapat bekerja sama dengan kelompoknya dan tidak dapat mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, maka siswa tersebut akan tertinggal dari siswa yang lainnya. Yang kedua, apabila di dalam kelompok tersebut tidak terdapat siswa yang mengerti,
akan soal atau materi yang telah diberikan oleh guru, maka seluruh anggota kelompok tersebut akan mendapat kesulitan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, di dalam penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions akan menggunakan waktu yang lama, karena dalam model ini siswa diminta untuk membentuk kelompok, menata ruang kelas, dan guru juga harus membimbing semua kelompok yang terdapat di dalam kelas tersebut. B. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1993 untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together adalah suatu model pembelajaran di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian dibuat suatu kelompok, kemudian guru memanggil nomor dari siswa tersebut secara acak. Langkah-langkah pembelajaran Numbered Head Together sebagai berikut. Langkah pertama yakni penomoran, di mana guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 4-6 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 1-6. Langkah kedua yakni mengajukan pertanyaan, di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi, pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. Langkah ketiga yakni berpikir bersama siswa, di mana menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan itu dan menyiapkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. Langkah keempat atau langkah terakhir yakni menjawab pertanyaan, yakni guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa dengan nomor yang sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Nah, berikut merupakan kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. Pertama yakni setiap siswa menjadi siap semua. Kedua, semua dapat melakukan diskusi dengan bersungguh-sungguh. Ketiga, siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Keempat yakni mengembangkan sikap demokratif. Kelima yakni tanggung jawab. Keenam menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir yakni memupuk rasa percaya diri sendiri. Kemudian kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together yakni pertama, tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama. Kedua, kemungkinan nomor yang telah dipanggil kembali oleh guru. Dan yang terakhir yakni kelemahan dari pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together, yaitu tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization atau TAI. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI memberikan penjelasan bahwa dasar pemikiran di balik individualisasi pembelajaran adalah bahwa para siswa memasuki kelas dengan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi yang sangat beragam. Ketika guru menyampaikan sebuah pelajaran kepada bermacam-macam kelompok, besar kemungkinan ada sebagian siswa yang tidak memiliki syarat kemampuan untuk mempelajari pelajaran tersebut dan akan gagal memperoleh manfaat dari metode tersebut, sehingga lainnya mungkin malah sudah tahu materi itu.
atau bisa mempelajarinya dengan sangat cepat sehingga waktu pembelajaran yang dihabiskan bagi mereka hanya membuang waktu. Langkah model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Pertama, guru menentukan suatu pokok bahasan. Kedua, guru menjelaskan kepada seluruh siswa tentang akan diterapkannya model pembelajaran TAI. Ketiga, guru menyiapkan materi bahan ajar. Keempat, guru memberikan pretest tentang materi yang akan diajarkan. Kelima, guru membentuk kelompok kecil. Keenam, guru menugasi kelompok dengan bahan yang sudah disiapkan. Ketujuh, ketua kelompok melaporkan keberhasilan atau hambatan. Kedelapan, ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota telah memahami materi. Kesembilan, guru memberikan tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa. Kesepuluh, guru memberikan latihan pendalaman secara klasikal. Kesebelas, guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Kelebihan model pembelajaran TAI. Pertama, meningkatkan hasil belajar. Kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ketiga, mengurangi perilaku yang mengganggu dan konflik antar pribadi. Keempat, program ini bisa membantu siswa yang lemah atau siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi belajar. Kelima, membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Keenam, peserta didik mendapatkan penghargaan atas usaha mereka. Ketujuh, melatih peserta didik untuk bekerja secara kelompok. Kelemahan model pembelajaran TAI. Pertama, tidak semua mata pelajaran cocok diajarkan dengan model pembelajaran TAI. Kedua, apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru diketahui, kemungkinan sejumlah peserta didik bingung dan sebagian kehilangan rasa percaya diri dan sebagian mengganggu antar peserta didik lainnya. Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Yang pertama, pengertian pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Model pembelajaran Think Pair Share adalah salah satu model atau tipe pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini memberi kesempatan sedikitnya 8 kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Yang kedua, langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Yang pertama, guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, siswa diminta untuk berpikir tentang materi atau permasalahan yang disampaikan guru. Ketiga, siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Yang keempat, guru memimpin pleno kecil diskusi. Tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. Kelima, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa. Yang keenam, guru memberi kesimpulan dan terakhir penutup. Adapun kelebihan dari model pembelajaran Think Pair Share, yaitu memberi murid waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Lebih mudah dan cepat membentuk kelompoknya. Murid lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, di mana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Murid memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan seluruh murid, sehingga ide yang ada menyebar. Memungkinkan murid untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru serta memperoleh kesempatan untuk memikirkannya. Kelemahan atau kekurangan model pembelajaran Think Pair Share, yaitu jumlah murid yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok karena ada satu murid tidak mempunyai pasangan.
Yang kedua, jika terdapat perselisihan, maka tidak ada penengah. Jumlah kelompok yang terbentuk banyak dan sulit untuk diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan muridnya rendah. Bagian F. Pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments. Pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments. Pembelajaran kooperatif tipe Games Tournaments salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik. Teknik belajar ini menggabungkan kelompok belajar dengan kompetensi tim dan akan merangsang keaktifan peserta didik sebab dituntut berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas akademik. Dalam pembelajaran ini, peserta didik memainkan permainan akademik dengan anggota tim lainnya untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments, yang pertama itu penyajian kelas, kedua belajar kelompok, ketiga permainan, keempat pertandingan, dan yang terakhir penghargaan kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments dapat dikombinasikan dengan menggunakan teknik Firin Line yang dapat menciptakan peserta didik aktif secara langsung dalam proses belajar mengajar. Teknik Firin Line adalah format gerakan cepat dalam bermain peran sehingga peserta didik mendapatkan kesempatan untuk merespon secara tepat pertanyaan yang akan diberikan lawang. Adapun kelebihan metode pembelajaran kooperatif Team Games Tournaments yaitu lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain, motivasi belajar lebih tinggi, hasil belajar lebih baik, dan meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Kelemahan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments adalah bagi guru, sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok, dan waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Bagi siswa, masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menyuarakan pengetahuan kepada siswa yang lain.